Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang hadir wonten kesempatan malam hari ini, Pak Rokik, Pak Sriyono, leres nggih, dan Pak Wawan dan sedaya ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, segenap pengurus Yayasan Takmir, Yayasan Nun Madani dan Takmir Masjid Nun Madani, segenap keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga yang saya banggakan segenap santri-santri Zawiyatul Azhar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkesempatan untuk menambah kebaikan, berkesempatan untuk menambah kualitas hidup kita, kualitas waktu kita, kualitas kegiatan kita, sehingga rutinitas Majelis Zawiyatul Azhar yang biasa kita lakukan setiap Selasa malam dapat bersama-sama kita selenggarakan. Semoga niat Bapak Ibu hadir di Majelis Zawiyah Azhar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan Zawiyatul Azhar atau majelis malam hari ini. Semoga hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kehadiran Bapak Ibu dalam Majelis Zawiyatul Azhar ini insya Allah akan membawa berkah. Sering saya sampaikan bahwa majelis ilmu itu kalau dihadiri pasti akan membawa keberkahan. Faham tidak faham, ngantuk enggak ngantuk, insya Allah kalau niatnya hadir maka rasakan sensasinya. Karena orang mencari ilmu itu ada kalanya dengan basiroh, ada yang dengan basor. Basiroh itu dengan hati. Kalau basor itu hanya secara fisik. Bedanya apa? Yang tahu Bapak Ibu sekalian. Kalau hadir ke majelis pengajian diniati ngaji, diniati mencari berkah, diniati tolabul ilmi, insya Allah faham tidak faham akan membawa keberkahan. Itu namanya mencari ilmu dengan basiroh, dengan hati kita. Tapi kalau mencari ilmu hanya bil basor itu hanya cuman grubyuk-grubyuk. Pokoknya mau nggak datang sungkan. Wah, jadi tidak datangnya itu bukan karena ingin ngaji, tapi karena sungkan kalau nanti di absen tidak datang. Padahal sebenarnya Majelis Zawiyatul Azhar ini didesain senyaman mungkin. Malam hari ini banyak yang izin, makanya tribunnya banyak yang kosong. Karena banyak yang izin, sami-sami maklum mau namanya waktu liburan. Biasanya kan penuh, dalam penuh, gitu. Tidak apa-apa, satu orang pun harus tetap jalan. Kenapa? Karena
sangat disayangkan kalau kemudian keberkahan majelis zawiyah ini kemudian terputus hanya karena ya mungkin ada yang tidak hadir, ya, yang hadir tidak banyak. Bismillah, kita niati istiqomah, insya Allah berkah dari istiqomah itu nanti akan mendatangkan kejutan-kejutan di dalam hidup. Kenapa? Saya ini terus terang ketagihan Mas Andri. Dulu ketika kami merintis TPG, itu dulu muridnya itu hanya 3 orang, 4 orang. Tempatnya di perpus kecil. Ayo kita bikin yuk TPG, saya undang mahasiswi saya kon ngajari ngaji. Sampai akhirnya tambah jadi 10 orang. 10 orang jadi 32 orang. 32 orang rumahnya dipinjemin rumah itu tidak muat hingga akhirnya kita pindah menjadi banyak meskipun akhirnya sedikit lagi. Ya. Insya Allah tidak apa-apa, fluktuasi naik dan turun begitu menjadi perkara yang biasa. Yang penting bismillah, monggo Pak Amin. Tribun sana kosong. Boleh sambil bawa kopi dulu Pak Amin. Nyon sewu Bapak Ibu, karena di sini serba self service, okay? Jadi monggo kalau misalkan kesan sambil ngopi mboten napa-napa. Para rawuh sami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Kita akan masuk pada as-sohifatut tasi'atu wal ishrun, nasihat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, al-malu mali wa anta abdi wa laysa laka min mali illa ma akalta fa afnaitu au labista fa ablaitu au tasaddaqta fa abqaitu wa mahma idzakharta fa hadzuka minhul maqtu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Kita melanjutkan pelajaran atau kajian pekan sebelumnya yang insya Allah malam hari ini masih seputar nasihat Allah kepada Nabiullah Musa yang bisa kita ambil intisarinya. Ya bna Adam, wahai bani Adam, al-malu mali, hakikat harta yang kita miliki, hakikat harta yang dimiliki oleh manusia itu mali, itu adalah hartaku, kata Allah. Maka biasa kita mendengar istilah titipan, istilah titipan, harta itu titipan, anak itu titipan, jabatan itu titipan, kesehatan itu titipan. Nah ini Allah sudah menegaskan al-malu mali, harta yang dimiliki manusia hakikatnya adalah milikku. Wa anta abdi, dan sadarlah bahwa engkau adalah hambaku. Jadi kalau kita ini sadar bahwa kita ini punya Allah, kita sadar bahwa kita ini punya Tuhan, kita sadar bahwa diri kita itu dijamin oleh Allah, kenapa harus takut?
dalam situasi apapun cobaan itu selalu ada. Oke. Tadi saya rasan-rasan sama Pak Rohik sama Pak Wawan. Oke. Jadi saya itu ada kenal seorang perempuan businesswoman berarti namanya itu. Wanita karir. Usahanya banyak, Pak. Tapi begitu Covid, jungkel. Akhirnya apa? Jam kerja karyawan tidak dikurangi, tapi gajinya tetap. Datang ke rumah saya bilang, "Enggak apa-apa Pak Ustadz, saya ini biasa bisnis dan biasa untung. Ya sekali-kali setahun 2 tahun nggak untung, enggak apa-apa." Itu dengan santainya begitu. Dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang saya punya apa-apa. Kalau saya bisnis bertahun-tahun untungnya banyak, saya 2 tahun kena Covid tidak untung, tidak apa-apa. Wong untungnya lebih banyak, untungnya lebih lama daripada ruginya. Dan saya tidak rugi juga. Wong kabeh niku wonten sing ngatur. Jadi sebenarnya ini ngarah kepada masalah ketauhidan kita. Harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, termasuk fisik kita, itu hakikatnya adalah titipannya Allah. Wa anta abdi, dan engkau harus sadar. Kamu itu bukan Tuhan yang bisa ngatur-ngatur saenake dhewe, urip iku nek ngene mesti enak, nek ngene mesti enak. Tidak. Karena konsep bahagia menurut kita berbeda dengan konsep bahagia menurut Allah. Konsep cukup menurut kita itu berbeda dengan konsep cukup menurut Allah. Konsep butuh menurut kita berbeda dengan konsep butuh menurut Allah. Makanya tidak semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan selalu memberi apa yang kita inginkan. Yang penting frekuensi kita kepada Allah itu dijaga. Kita selalu berpikir positif. Ya, kita selalu nggadai penyonosai. Ini kira-kira Gusti Allah ini sedang merencanakan apa ya? Kok keinginanku selalu tertangguhkan, kok keinginanku selalu gagal, kok keinginanku selalu tidak keturutan. Itu artinya bahwa kita disadarkan oleh Allah karena kita itu menjadi hamba. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau jenengan punya karyawan, ya, kira-kira karyawan itu punya kebebasan sebebas majikannya napa mboten? Mboten, ndak ada. Kalau ada karyawan sebebas majikannya, itu namanya pencilaan. Apa? Pecicilan. Apa Pak? Bahasa yang lebih halus apa lagi? Biayaan ya, bahasa Indonesianya biayaan. Oke. Kalau jenengan misalnya kok punya pembantu, teko-teko pembantune jenengan lungguh ndok dhuwur kursi ambek megang remote. Majikane teko, Pak, bisa nggak saya minta tolong dibikinkan kopi? Kira-kira nek jenengan mbak apa no Bu? Petak. Oh, kuwetak kowe kan gitu lah. Maka kita sebagai hamba Allah dibatasi oleh kekuasaan Allah. Yang namanya hamba, yang namanya kawulo, yang namanya manusia itu tidak akan pernah. Makanya di dalam sejarah orang kalau pengen mengambil alih kuasa seperti Tuhan, ya habis. Fir'aun meninggalnya tenggelam di Laut Merah. Raja Namrud yang ngaku Tuhan itu juga meninggalnya tragis, kelebon lamuk. Ya, kemasukan nyamuknya kecil tapi ngrogoti seluruh organ, mati secara pelan-pelan.
Wa laisa laka min mali illa ma akalta. Kamu itu tidak punya apa-apa kecuali yang kau konsumsi. Coba saya tanya ibu-ibu dulu. Saya tanya ibu-ibu dulu. Malam ini di rumah punya snack enggak, Bu? Punya. Apa snacknya udah diangkut bawa sini semua? Bu, misalnya jenengan malam ini punya snack basah. Punya 5 snack basah, sudah dimakan 2. Pengennya apa? Pengennya mau dimakan besok. Ternyata bangun-bangun wis membayangkan habis subuhan makan snack itu. Ternyata habis dimakan tikus. Entah kepala hitam atau tikus yang lain kan gitu. Saya tanya sama ibu-ibu, jadi kalau jenengan punya makanan dan itu yang bisa kita makan, itulah rezeki kita. Makanya kenapa kita seringkali dinasihati oleh para alim ulama, para sufi dulu itu, sesuatu yang tidak bisa engkau jangkau, jangan terlalu engkau sesali. Duwe pepesan, apa ya Mas pepesan itu bahasa? Nogosari. Yang tepung isinya pisang itu napa Bu jenenge? Rondo Royal. Nogosari. Nek Rondo Royal ngertos? Tapi ono enggak Dudo Royal ini? Wonten ya? Sebelah rumah. Oh, sebelah rumah. Oh. Jadi kalau jenengan punya makanan, hari ini bisa kita makan, maka apa yang bisa kita makan, apa yang ternyata kita jangkau, apa yang bisa kita konsumsi, itulah rezeki kita. Kadang sisi manusiawi misalnya baru punya bandeng presto. 1 digoreng, dipotong jadi 4. Begitu dimakan, nanti habis dari zawiyah mau makan lagi. Ternyata sudah amblas karena ada kucing masuk. Konsep ini memberikan nasihat kepada kita. Apa yang engkau sesali, sejatinya Allah memberikan pesan. Itulah konsep rezeki yang sesungguhnya. Tapi ada nasihat bagus Bapak Ibu. Kalau punya sesuatu enak dan kurang enak, makanlah yang enak dulu. Misal, punya Rondo Royal dengan punya durian. Kalau orang Jepara bilang tak eman-eman, tak imit-imit. Tak imit-imit ya. Rondo Royalnya dimakan nanti enak, nanti yang penutupnya itu makan durian. Ya dah? Begitu ada teman-temannya datang, lu enak ono durian. Akhirnya duriannya diminta sama temannya, kan gitu. Jadi konsepnya itu kan kadang kita begitu. Yang enak dimakan akhir, yang kurang enak dimakan duluan. Artinya apa? Nikmatilah bahwa sejatinya hidup sudah dicukupi rezeki. Apa yang bisa kita makan, uang yang masuk ke rekening kita, uang yang masuk ke kantong kita, itulah rezeki kita. Dan apa yang tidak masuk ke dalam mulut kita dan kantong kita, memang Gusti Allah sudah menggariskan itu bukan rezeki. Tapi ibu-ibu misalnya jenengan goreng ikan tongkol gede. Ditinggal sholat duhur balik-balik piringnya kosong. Dimakan kucing. Kalau umumnya manusia itu Bu, muring-muring atau bilang alhamdulillah laku dimakan kucing Bu. Kira-kira yang pertama yang kedua Bu? Yang kedua. Oh ini berarti pelajaran zawiyah sudah meresap itu Pak. Tapi kalau yang ternyata yang pertama muring-muring, berarti mungkin pas lagi dapat materi ini, pas lagi makan snack jadi nggak patek kerungu. Nah, ngoten mawon ya.
Itu sisi manusiawi. Kaget boleh manusiawi, tetapi perlu kita untuk melatih pelan-pelan. Kadar menyesal itu memang harus kita kurangi. Kaget, wah tadi sudah membayangkan habis duhuran makan sambal sama ikan, ternyata nggak keturutan, kaget dan ada amarah, itu manusiawi. Tapi ketika kita kembalikan, oh bolak-balik, jangankan kucing datang. Makanya tadi saya bilang ya Mas Andri ya, waktu kita ibu-ibu setelah kita khataman, alhamdulillah tadi kita sudah pembukaan lagi ngaji. Insya Allah kita ketemu Desember khataman lagi. Kan biasanya khatamannya Desember itu ngepasi. Saya hitung tadi, yang datang 10 orang, nggak apa-apa Mas Andri. Itu laron-laron dikirim sama Allah untuk ikut pembukaan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu tidak ada. Masih ingat nggih materi awal-awal di Zawiyah ini, bahwa Allah punya malaikat yang bertugas mengatur durasi daun ini jatuh jam berapa, detik ke berapa. Hari ini ada rekapnya, berapa jumlah daun yang jatuh ke tanah. Itu Allah punya malaikat yang khusus mencatat itu. Maka tidak ada rumus kebetulan bagi Allah, karena segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaisa laka min mali illa ma akalta fa'afnaitu. Apa yang engkau makan itulah rezekimu. Karena aku, kata Allah, bisa menghilangkan rezeki itu kapanpun. Oke. Makanya tidak usah kagetan. Makan enak tidak usah kaget, makan pas-pasan juga tidak usah kaget. Nggih kolo-kolo mangan tengkleng, kolo-kolo makan sate, ya kolo-kolo yo makan sambal bawang, pete, gitu. Aula bista fa'ablaitu, apa yang engkau pakai itu pun juga akan lusuh. Kan pakaian kita ini kan tidak selamanya jadi baru. Pada saatnya apa yang baru itu juga akan menjadi lusuh. Tapi gini Pak Hendri, saya pernah ngaji begini nih, kiai ini guyonnya begini, yo termasuk bojone sampean itu kan gitu kan. Itu contoh deh. Nggih. Bu, yuk kita kembali 30 tahun yang lalu, Bu. Pernah Bu ngelihat foto jenengan ketika masih langsing-langsingnya, Bu? Loh kok guyu ya? Gitu. Jadi kalau hari ini kemudian kita melihat istri kita tidak lagi seperti dulu, istri kita tidak selangsing dulu, istri kita tidak seaduhai dulu, gitu. Itu kenapa? Ya karena sunnatullahnya memang begitu. Makanya aula bista ma fa'ablaitu, apa yang engkau pakai akan lusuh, apa yang engkau makan akan hilang. Auta soddakta. Nah, ketika engkau mensedekahkan hartamu, fa'abqaitu, aku yang akan membuat hartamu menjadi abadi. Apa yang engkau makan akan dibuang di toilet. Apa yang engkau pakai akan lusuh pada masanya. Tetapi auta soddakta fa'abqaitu, tapi apa yang engkau sodakohkan, fa'abqaitu, maka aku yang akan membuat hartamu itu akan kekal keberkahannya. Tidak ada Bapak Ibu orang zakat kok kemudian tiba-tiba miskin mendadak, itu tidak ada. Kalau ada orang zakat kok miskin mendadak, mesti mencet nule kakean itu. Tidak ada. Tidak ada orang sodakoh kemudian habis sodakoh tiba-tiba kemudian miskin mendadak. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah selalu membuat
membuat keberkahan rezekinya itu akan kekal. Wa mahma idzakharta fahadzuka minhul maktu. Apapun kecukupan materi yang engkau miliki, kau tak akan pernah merasa cukup. Nggih? Jadi kalau kita ini nuruti materi, nuruti duit, kalau duit kita banyak, keinginannya juga banyak. Duit kita sedikit ya cukup, duit kita banyak ya cukup. Maka Allah memberikan pesan, betapapun engkau tercukupi, kalau tidak ada syukur, maka engkau akan merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Allah memberikan pesan kepada Nabiullah Musa dan menjadi intisari bagi kita semua. Hidup itu sudah ada yang ngatur. Rezeki kita sudah ada yang ngatur, kesehatan kita sudah ada yang ngatur. Keluarga kita sudah ada yang jaga, keluarga kita sudah ada yang nyukupi. Ibaratnya kalau saya punya rumus, ndak usah cari jawaban, pertanyaan belum ada kok cari jawaban. Engkau kepiye? Engkau kepiye? Lu engkau ya engkau. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti itu nanti. Tugas kita adalah pagi hari itu bersyukur kepada Allah, masih diberikan umur panjang. Ya Allah, bismillah saya mencari rezeki, apapun situasinya saya pasrah sama panjenengan. Yang penting tugasku adalah ikhtiar. Pak, ini di tempat kerja dinakalin orang, dinakalin ini dan sebagainya. Kalau lihat di TV-TV di dunia kerja kan katanya begitu, Pak. Nggak tahu di dunia nyata ada apa enggak? Disalahi begini. Gitu. Ada orang bisnis setiap hari di depan rumahnya itu ada kain kafan, Pak Rohik. Ada tanah kuburan, Pak Rohik. Itu berarti dia sedang main-main dengan Gusti Allah. Tidak ada kalau orang pengen kaya kok kemudian ngambil pesugihan lalu hidupnya berkah, tidak ada ceritanya. Okay. Yang penting tugas kita ini adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar menjadi orang yang jujur, ikhtiar menjadi orang yang baik. Ya bani Adam, wahai bani Adam, innama anta salah satu aksamin, fawahidun li, wa wahidun laka, wa wahidun baini wa bainak. Fa ammal ladzi li faruhaka, wa ammal ladzi laka fa'amaluka, wa ammal ladzi baini wa bainika ay wa bainaka faminkat du'a'u wa minnil ijabatu. Ya Allah, wapi nggih Bu kalimatnya nggih Bu, paham mboten Bu? Ada jangan mantuk-mantuk awan nggih. Ya bani Adam, wahai bani Adam. Ini insya Allah materi malam hari ini yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ini bisa paling tidak saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada semua yang hadir. Ini akan membuat hati kita ini menjadi ayem banget. Ya bani Adam, wahai bani Adam, innama anta salah satu aksamin. Dirimu itu terbagi menjadi 3 hal. Fawahidun li, satu hal itu ada di tanganku. Wawahidun laka, satu hal akan kembali berada di tanganmu.
wa wahidun baini wa bainika, dan ada satu hal itu antara aku dan engkau. Saya ulang lagi nggih. Jadi diri kita ini, porsi diri kita itu dibagi menjadi 3. Ada 3 perkara yang menempel kepada diri kita. Satu perkara itu otoritasnya Allah. Apa itu? Wa fa'ammal ladzi li faruhuka. Rohmu, nyawamu itu ada di tanganku. Kamu tidak punya otoritas apa-apa. Jadi kalau urusan pati kita tidak tahu sampai kapan. Yang penting kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau dibayangkan, ya Allah, ini kira-kira nanti kalau kita di alam kubur itu, kuburan kita itu kira-kira bakal terang benderang atau malah kita dicepit sama lemah sama bumi. Ya Allah, apakah nanti kuburan kita itu terang? Ataukah justru gelap gulita? Kalau digambarkan di dalam satu riwayat, malam pertama sampai malam ke-40 itu kan malam paling menyeramkan. Ya, karena di malam pertama itu nanti kita akan dibangunkan seperti orang hidup, melek tenanan. Begitu melek kita geragap-geragap, biasa tidur di spring bed, ini kok aku kebungkus kain kafan. Itu dalam satu riwayat saya pernah ngaji, itu orang tersadar seperti sadarnya orang hidup. Gelap, panggil bapaknya, dikira iki listriknya mati apa lali ngisi pulsa. Gitu. Ngisi pulsa biasanya ono titit, iki kok ora ono titit kan gitu ta. Ya. Maka 3 perkara itu yang pertama hanya ada di tangan Allah. Fa ammal ladzi li faruhuka. Satu hal yang ada di tangan Allah adalah nyawamu, nyawa kita semua. Makanya dulu kita nangis ketika lahir, banyak orang tersenyum menyambut kelahiran kita. Bagaimana ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan senyum, orang menangisi kepergian kita. Kan ngoten. Jadi yang pertama, satu hal yang itu hanya menjadi otoritasnya Allah adalah nyawamu itu ada di tanganku. Jadi 3 hal, satu hal ada di tangan Allah yaitu nyawamu. Wa ammal ladzi laka fa'amaluka. Yang kedua, ada satu hal yang hanya kembali kepada dirimu. Bukan kembali kepadaku, bukan milikku, tetapi itu milikmu. Apa? Amalmu. Ketika kita berada di alam kubur, ditanya kamu dulu ketika hidup ngapain? Gusti, saya mohon dikasihani Gusti. Kenapa? Dulu saya ikut datang ke majelis taklim, ada ngaji saya ikut ngaji, ada khataman saya ikut khataman, ada donasi, open donasi saya ikut donasi. Okay. Saya dulu bawa kacang Gusti ketika zawiyah. Mbok bangga no kacang? Nggih Gusti. Ngepasi pas wonten kacang kula mboten kacang, nek wonten roti kula mboten roti Gusti. Nek ngaten. Ada yang kita sampaikan kepada Allah. Makanya dalam satu hadis disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Semua putus kecuali 3 perkara. 1, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Saya matur nuwun juga atas nama pribadi sebagai pengasuh zawiyah kepada semua yang sudah urun, sudah bantu, sudah membuat zawiyah ini kemudian menjadi nyaman. Ini saya selalu dalam sehabis sholat saya
Itu paling enggak kirim Fatihah ya Allah kepada semua yang sudah infak buat juklu, infak buat zawiyah. Pokoknya semampu saya, karena saya tidak bisa balas apa-apa, saya balas pakai Fatihah. Nggih. Termasuk saya itu matehai murid-murid saya. Jadi bedanya dosen dengan muallim, ya, itu sambung kontak batinnya itu ada. Saya berusaha murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa. Jadi mahasiswa dan mahasiswi masing tak wacana Fatihah. Jadi tidak cuma mahasiswi saja. Ya mahasiswi, ya mahasiswa, saya bacakan Fatihah. Ya Allah, semoga ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Ya Allah, ini banyak orang baik yang membantu kita perjuangan di jalan Allah. Semoga jenengan pernahkin, jenengan toto hidupnya. Itu. Jadi yang namanya sodakoh jariyah itu apa? Sodakoh jariyah itu adalah pemberian panjenengan yang dengan pemberian itu orang bisa memanfaatkan. Saya kasih contoh. Sound system. Oke. Sound system, karena saya ini juga dapat sound system ini min haitsu la yahtasib. Oke. Ada tamu tanya, "Loh, ada ini nggih. Sudah ada soundnya belum?" "Dereng." "Sudah. Nanti orangnya datang yang akan ngatur ini." Kalau sound system ini dipakai setiap acara, sampai kemudian yang nyumbang itu meninggal, ini bukan kata saya, bukan kata Pak Ustadz, bukan kata siapa-siapa. Ini kata Rasul. Sodakoh jariyah itu ketika panjenengan meninggal, maka pahala ini akan mengalir terus. Jenengan bisa bayangkan kalau kami, bukan kami, kita semua punya mimpi besar masjid itu kemudian dibangun. Pak Teko, sudah tahu ketua panitianya, Bu? Sudah tahu ketua panitia pembangunan, Bu? Dereng. Dereng ngertos napa pura-pura dereng ngertos? Namanya Pak Hendri, Bu. Yang biasanya sarung, baju dan kopiahnya selalu sarimbit. Pokoknya Pak Hendri ini urusan modis tidak mau kalah sama semester 1. Pokoknya tak titik ini biasanya itu kopiah, baju koko sama sarung. Nah, Pak Hendri, saya mau sumbang semen 2 ya Pak. Alhamdulillah. Semen 2 pinten Pak sekarang Pak? 100-an. Napa niku capek? Bima? Oh Bima nggih. Pak, saya 100.000 Pak titip semen. Semen itu jadi masjid. Sampai kapanpun yaumul kiamah masjid itu dipakai, ganjaran panjenengan, padahal bisa jadi kita di alam kubur itu pahala itu akan mengalir terus. Itu namanya sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Di rumah panjenengan ngajari, ayo nak kita ngaji nak, alif ba. Wonten sing mikir, Pak, saya tidak bisa ngaji Pak, tapi saya ngundang guru privat. Jenengan bayari guru privat. Itu juga bagian dari membangun ilmu yang bermanfaat. Kapan anak itu ngaji dan panjenengan pernah bayari, maka anak itu yang akan ngirim pahala terus kepada kita. Itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Maka saya menggunakan tagline ini Pak. Muliakan gurumu, niscaya ilmu akan mengangkat derajatmu. Saya kalau ketemu guru diniyah saya Pak, dulu ketika saya masih, sudah saya cucuk tangan bolak-balik. Meskipun guru saya tidak punya titel, bagi saya titel yang saya miliki tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ketika saya sudah di hadapan guru saya. Kenapa? Saya bisa alif, ba, ta, itu karena guru saya. Dulu ketika masih sugeng, masih hidup, guru TK saya parani nih, namanya Bu Rumini. Saya parani, saya soani, halal bihalal dulu. Sudah tua, duduk begitu. Kowe sopo? Kalau Aziz sopo? Dulu
muridnya jenengan waktu TK. Loh kok gede? Ya mosok cilik terus kan? Kenapa? Satu saja. Gak ada cerita orang tidak memuliakan gurunya lalu kemudian diangkat derajat. Muliakan gurumu, niscaya ilmu yang akan mengangkat derajatmu. Maka siapapun yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita, meskipun satu huruf, itulah guru kita yang harus kita hormati. Makanya tradisi-tradisi hormat kepada guru itu bagian dari mendapatkan keberkahan ilmu. Awaladin solihin, yang ketiga yang bisa membuat kita dapat transferan pahala terus meskipun kita sudah di kuburan, ya keluarga-keluarga kita yang mendoakan kita. Oke. Jadi tidak hanya anak tetapi keluarga besar yang selalu mendoakan kita. Kita punya keluarga yang agamis. Oke. Makanya kalau di sini ada warga datang ke saya atau nelpon atau WA, kok urusan doa bareng-bareng, Bu, monggo. Nggih. Kesel tatai. Insya Allah sakit buatan. Pokoknya asal saya tidak keluar kota, asal saya tidak ada. Pokoknya kenapa? Itu yang akan kembali kepada. Jika nyawa itu di tangan Allah, maka ilmu itu akan kembali. Amal itu akan kembali kepada kita. Makanya jangan iri dalam urusan kebaikan. Kok teman kita kok belum mau begini dan begitu. Loh, kan itu kembali ke kita. Oke. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, jajan-jajan yang ada di sini. Ini kembalinya juga akan kepada panjenengan. Singgawa kacang, singgawa kentang, singgawa apa iki Mas? Cilembu. Ora cilembu, adike cilembu, nggih. Nggih. Singgawa telo manis, yang bawa teh, yang bawa kopi, nggih. Semuanya ngewangi napa niki? Ngewangi, bantuin nyiapin prepare sini. Makanya kalau saya pesan kepada teman-teman santri, Mas Najib, Mas Labib, Mas Danang, manfaat melayani majelis begitu jangan kalian rasakan sebulan 2 bulan. Yakin ketika kita memuliakan majelis ilmu, Allah punya cara untuk mengangkat derajat kalian nanti. Pak, tapi kalau dereng sampai sekarang dereng gadah calon niki pripun misalkan. Nanti saya bentuk satgas. Koordinatornya Mas Andri. Tolong yang punya babon-babon lapor ke kami ya. Ada Bu yang punya babon wonten Bu? Oh, mboten ngertos babon. Yang punya anak-anak. Oh, masih SD. Oh, nggih kesuwen Bu masih SD. Nggih. Sudah, Allah punya caranya sendiri bagaimana. Nggih. Jadi satu hal yang hanya ada di tangan Allah itu nyawa, dan satu hal yang ada di tangan kita itu amal. Dan yang terakhir, wa wahidun baini wa bainika faminkat du'a wa minnil ijabah. Ada satu perkara yang itu antara aku dan kau, kata Allah. Apa itu? Faminkat du'a, berdoalah. Wa minnil ijabah, aku yang akan mengabulkan doa. Nah, salah satu trik doa mustajab dan ijabah itu harus percaya diri dulu. Yang jadi masalah itu seringkali kita ndonga iku durung-durung, waduh iki kira-kira kabul apa ora ya. Jadi kalau kita sudah underestimate sama Allah, maka yang terjadi adalah ana inda dzanni abdi bi, aku itu seperti yang disangkakan hambaku. Ketika kita sendiri mau berdoa tidak punya kepercayaan diri, gimana Allah mau meyakinkan zatnya untuk memberi? Tapi ketika menjelang atau mau berdoa, kita memiliki kepercayaan diri, ya Allah, aku butuh, ya Allah, berikan yang terbaik. Sudah, itu urusan Allah.
Persoalan yang terbaik menurut kita rumusnya tidak sama dengan yang terbaik menurut Allah. Maka disitulah pentingnya faminkat du'a wa minnil ijabah. Optimislah, ada satu perkara yang itu terjadi antara aku dan kau. Apa itu? Tugasmu meminta dan tugasku memberi. Akhirnya ini nanti balik kepada materi ijabah dan istijabah. Masih ingat ya Bu ya? Bapak-bapak masih ingat ya? Doa ijabah dan doa istijabah. Saya lanjutkan ya, tinggal sedikit. Ya bena Adam, wahai bani Adam, idza kanatil umara'u tadkhulun nara bitajabburi wattakabburi ala khulqi. Yang membuat para umara, pemerintah itu masuk neraka. Jadi ini, apa yang membuat pemerintah itu bisa masuk neraka? Bitajabburi. Tajabur itu memaksa, sewenang-wenang. Wattakabburi ala khulqi. Dan takabur kepada zatku, kepada makhlukku. Maka kalau ada pemimpin dalam semua levelnya, yang namanya pemimpin itu pada semua level, mulai dari level ketua RT sampai jadi presiden, kalau sewenang-wenang dan sombong, nah ini yang membuat pemimpin masuk neraka itu karena sewenang-wenang dan karena sombongnya. Wal amatu bil maksiyati, yang membuat orang awam itu masuk neraka karena maksiatnya kepadaku. Jadi kalau pemimpin itu masuk neraka seringkali tergelincir karena sewenang-wenang dan sombong. Kalau orang awam itu bisa tergelincir masuk neraka karena maksiat. Wal ulama'u bil hasadi. Dan yang menyebabkan ulama, orang-orang alim, ahli ilmu, kiai, itu menyebabkan masuk neraka, itu karena hasutnya, dengkinya. Saya tidak ingin nyontohkan siapa-siapa. Saya pernah ngaji itu, ternyata apa? Ternyata dulu kiai saya itu bilang, semakin tinggi kealiman seseorang, semakin tinggi pula bobot hasutnya, dengkinya. Contoh, iri-irian. Wah, pesantren kono gede, gimana caranya saya bisa ini? Saingan antar pesantren. Ya, wah kono punya program ini, wah, ya kok paling gue pesugihan paling. Wah, akhirnya sini. Ternyata Bapak Ibu, ternyata jalan nerakanya orang alim itu karena hasut satu sama lain. Makanya tidak usah kaget kalau tanda-tanda akhir zaman ini antar kiai tidak rukun, antar pesantren saing-saingan, gitu. Zawiyah tidak usah melu saingan. Pokoknya sing penting ngaji, ada gorengan, ada kletikan, nggih mboten Bu? Gitu. Persoalan kemudian ini dungane jenengan kok ini diwakafkan, alhamdulillah. Oh, tenang. Nggih mboten? Tidak usah saing-saingan. Makanya saya bilang sama Mas Andri dan kawan-kawan, pokoknya joglo adalah zawiyah dan zawiyah adalah joglo. Beb, tadi Mas Hendri itu rasan-rasan. Meh bakar-bakar kok Sohibul Baiti tahun baru do nggak ada. Do kencan dewe-dewe jarine kan. Ya saya bilang sama Pak Hendri, ndak apa-apa, ini rumah umat. Gitu. Meh bakar-bakar, yang penting orang bakar gitu aja kan. Kan dulu kan asik, saya juga posisi tahun baru itu juga pas ada acara akad nikah di Jawa Timur itu ya. Itu kalau mau bakar kan dulu kita bakar-bakar suasana asik sekali ya Pak. Itu diabadikan bagus memang. Ya. Jadi yang menyebabkan orang-orang alim itu pada masuk neraka itu ya karena satu dengan yang lain saling hasut, dengki.
Wal fuqara'u bil ghaflati. Loh, ternyata yang menyebabkan orang fakir, orang miskin tuh masuk neraka itu karena ghaflah. Dia lupa bahwa keterbatasan dia itu bukan aib. Piye Pak, aku bosen kere Pak. Lah terus, ayo Pak golek pesugihan ya Pak, misalnya kan. Dia lupa bahwa miskin itu adalah bagian dari jalan Allah. Jadi masuknya neraka pemimpin itu karena dia takabur, dia sewenang-wenang. Orang awam masuk neraka karena maksiatnya. Ulama masuk neraka karena dengkinya. Orang miskin masuk neraka karena lupa bahwa kemiskinan itu bukan aib dan tidak perlu kemudian menghalalkan segala cara. Wattujaru bil khiyanati. Sing menyebabkan bakul-bakul mlebu neraka karena ndak jujur. Khianat. Contoh, Pak, peleme wapi Pak, inu-inu manis-manis. Gitu. Buareng buareng ditimbang ternyata dijupukno sing. Atau yang biasa terjadi nyon sewu ini kan, itu ada misalkan kita beli apa sudah pak-pakan. Nggih? Pak-pakan, buah pak-pakan, ternyata yang bagian atas ayu-ayu, menus-menus gitu kan. Ternyata sing nisor itu bosok-bosok begitu. Itu namanya khianat. Nggih? Atau timbangannya dijeglekno, piye carane timbangan itu iso abot begitu. Jadi ternyata yang menyebabkan para pedagang itu masuk neraka karena dia khianat. Wasunna'u bil ghasyi. Ya. Ini saya memaknai wasunna'u bil ghasyi. Ghasyi itu kan artinya kan menipu. Orang yang bekerja sama tetapi tidak amanah. Jadi kalau jenengan punya konco, ini, tapi kemudian di tengah-tengah dia berbuat jahat, itu loh yang menyebabkan orang itu tidak amanah. Wal ibadu birriya, yang menyebabkan seorang hamba itu masuk neraka itu karena apa? Karena riya. Apa Bu? Pak, riya itu apa-apa suka pamer. Ya. Loh ini bedanya apa? Ibad dengan amah. Kalau ibad itu hamba, manusia secara umum, tapi kalau amah itu gandengannya sama pemerintah dengan rakyatnya. Jadi yang menyebabkan rakyat masuk neraka itu karena maksiatnya, dan ini yang menyebabkan manusia secara umum itu masuk neraka karena riyaknya. Wal aghniya'u bil kibriyai wa man'iz zakat, yang menyebabkan orang kaya itu masuk neraka bil kibriya karena sombongnya, wa man'iz zakat gegemnya, nggak mau bayar zakat. Teman saya itu punya tips, setiap dapat amplop itu langsung dikurangi 2,5%. Masukin kotak. Setiap dapat uang apa 2,5%. Setiap apa 2. Ketika menjelang hari raya dibuka Pak Wawan. Lu lah kok akeh men gitu kan? Mulai muncul apa? Ngegeme apa Pak? Cetil meditil. Medit. Mulai rasa eman-emannya, lu ternyata kok banyak juga. Kira-kira kan begitu ta? Nah, yang menyebabkan orang kaya itu masuk neraka karena sombongnya dan tidak mau bayar zakat. Wal fuqara'u bil kadhibi. Ya kan? Semakna. Ada orang fakir bisa masuk neraka itu karena dia dusta dengan dirinya. Fa aina man yatlubu al jannah. Fa aina man, lalu di mana orang-orang yang berharap masuk surga? Mana jawabannya? Jawabannya adalah kebalikan dari itu semua. Ketika pemerintah itu masuk neraka karena sewenang-wenang dan karena sombong, maka pemerintah akan masuk surga ketika jabatannya dipakai untuk mengayomi
orang kecil, mengayomi rakyat jelata, tidak sewenang-wenang. Ketika rakyat itu masuk neraka karena maksiatnya, maka ketika masyarakat rakyat itu bisa menahan maksiat, merekalah yang masuk surga. Wal ulama'u bil hasadi, ketika ulama itu masuk neraka karena hasudnya, maka ulama yang tidak hasudlah yang akan masuk surga. Ketika orang miskin itu masuk neraka karena lupa diri, maka orang miskin yang sabarlah yang akan masuk surga. Ketika pedagang yang khianat itu masuk neraka, maka pedagang yang jujur dan amanah itu akan masuk surga. Ketika orang yang bermitra masuk neraka karena sengketa dan karena tidak amanah, maka mereka yang amanahlah yang akan masuk. Wal ibadu birriya, ketika seorang hamba masuk neraka karena tergelincir oleh sikap riya dan pamer, mereka yang tidak pamer yang akan masuk surga. Ketika orang kaya yang sombong dan tidak zakat masuk neraka, maka orang kaya yang tetap humble, tetap rendah hati dan mau membayar zakatlah mereka yang masuk surga. Wal fuqara'u bil kadhibi, orang miskin yang tidak mendustakan dirinya, dia sabar dengan kemiskinannya, maka mereka yang sabar dengan kemiskinannya itu yang akan masuk surga. Oleh karena itu, kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang sekarang isyaknya itu kan sudah mulai malam lagi nih ya. Makanya tadi kita mulai jam 9:15 ini, sudah setengah 10:05 ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu nasihat bagus. Bagaimana kita disadarkan oleh Allah hidup kita dalam kendali sunnatullah. Maka realitas kehidupan kita, enak, tidak enak, baik dan buruk menurut kita, manis dan pahit, percayalah bahwa itu bukan di luar kendali sunnatullah. Sudah ada zat yang maha agung, sudah ada zat yang maha berkehendak, yang memang memberikan jalan kehidupan kita seperti itu. Maka kembalilah kepada Allah dalam suasana suka, dalam suasana duka, maka keberkahan itu semua akan terjadi ketika Allah selalu menjadi tempat kembali kita. Ikhtiar untuk menjadi ahli surga dan ahli neraka sudah diberikan oleh Allah alternatifnya. Maka mari kita jadikan hidup ini sebagai sarana untuk beribadah. Hidup ini sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Karena dengan niat ibadah dan memohon ridha Allah, fa insya Allah hidup kita akan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita akan diringankan dalam urusan kebaikan. Kita akan disulitkan ketika kita ingin melakukan kemaksiatan. Maka ketika ridho Allah datang di dalam hidup kita, keberkahan Allah berpihak kepada kita, maka Allah akan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan-jalan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pekan depan Bapak Ibu. Semoga nasihat-nasihat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Musa dapat kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Yes, bolak-balik kita bisa bahagia di dalam hidup, kembali kepada bagaimana rumus kita menjalani hidup, gitu. Karena bahagia dan tidaknya itu sebenarnya kembali kepada bagaimana cara kita menjalani hidup. Kalau kita hidup ini kita jalani semampu kita, seraya ikhtiar, kemudian memohon ridho dari Allah. Sudah Gusti, tugas saya ikhtiar, selanjutnya saya ridho apapun yang Engkau berikan. Maka inilah rumus bagaimana di dalam hidup ya, episode-episode yang kita jalani itu selalu memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Nek dipikir-pikir,
umpama rodok sepaneng nggodhoko banyu gawe kopi. Rak ngoten to Pak Amin. Pak Amin tuku nek wis nyawang kopi kental nggih karo mbahku begitu nikmatnya ora kaya sundul Sidratul Muntaha to. Nggih, sampai beluke ku sampai ngobule ku banter kan begitu. Message-nya bukan itu. Message-nya adalah dalam setiap pergerakan tubuh kita, bekerjanya seluruh organ tubuh kita, yang nyetel adalah Allah. Dan dengan cara inilah maka yuk kita tambahi kualitas syukur kita tambahi kualitas hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Aghisna biqadha'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli ahwali muqtaq. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya arhamar rahimin ya rahimin ya arhamar rahim. Farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah.